Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu 3 Prapaskah di GPB Jemaat Markus secara live streaming. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan perayaan dan ungkapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ivan Binamika Sikomo. Jemaat mari berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi Injil Jemaat 16 ayat pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Itulah nas pembimbing kita di pagi hari ini dari kitab Yudas pasal 1 ayat 3c. Kita terima salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan
sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menculamnya atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami boleh bersyukur atas perkenanan-Mu ya Allah. Kami hendak membaca mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus memampukan kami, bahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda kebenaran-Mu ini ya Allah. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan hamba-Mu untuk dapat berkata-kata, menyampaikan sabda kebenaran-Mu ini ya Allah, agar umat-Mu boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup beriman sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari
pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan 16 yang mengatakan, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, pada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kekuasaan-kekuasaan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua orang yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan pilihan, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih ini, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantung dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang memberikan keajaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang memberutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan
diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai tetap abadi. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GPB Markus yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini yang mendasari khotbah kita di minggu yang ketiga Prapaskah ini diberikan tema waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, untuk mengawali khotbah saya di pagi hari ini, saya hendak memberikan sebuah ilustrasi buat kita di awal khotbah saya di pagi hari ini, yang nantinya juga akan saya bawa dalam khotbah, dalam renungan yang kita dengar di pagi hari ini dari kitab Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16 ini. Nah, ilustrasi ini adalah demikian saudara-saudara. Ada seorang pemuda yang mendapatkan warisan senilai 1 triliun. Karena terlalu gembiranya, ia begadang dan akhirnya ia bangun kesiangan. Dan pagi harinya ia ingin mandi dan ia pergi ke kantor untuk melakukan tugas dalam aktivitas yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, sewaktu keran air untuk mandi diputar, ternyata tidak ada air yang menetes. Ketika ia mencari koran di beranda rumahnya, ternyata koran itu tidak diantarkan pada pagi hari itu. Nah, saat ia hendak pergi ke kantor naik taksi, jalanan itu sangat sepi sekali saudara-saudara. Tidak ada satupun mobil yang melintasi jalan di depan rumahnya itu. Namun tiba-tiba dia melihat ada seorang tergesa-gesa berjalan ke arah kota. Lalu pemuda tersebut menghentikannya. Lalu ia bertanya kepada pemuda itu, "Mengapa hari ini begitu sepi?" Dan orang itu menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa semua orang juga mendapatkan warisan 1 triliun? Nah, karena itu tidak ada orang yang bekerja. Semua ingin berfoya-foya dan bermalas-malasan." Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kemurahan yang sangat banyak itu diterima nyata, yang akhirnya membuat orang itu menjadi terlena, menjadi lupa diri, sehingga mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan dan kemudian hidup tanpa kendali. Dan inilah peringatan yang sama yang dapat kita temukan dalam surat Yudas melalui bacaan kita di pagi hari ini. Dan di dalam bahagian ini saudara-saudara, Yudas memberikan peringatan kepada para pembacanya, termasuk saudara-saudara dan juga saya, agar kita bersikap kritis dalam menghadapi yang namanya para penyesat-penyesat yang ada bersama-sama dengan kita di dalam satu lingkungan kehidupan kita. Nah, bahkan Yudas membeberkan beberapa contoh pemberontakan yang secara gamblang dan pasti mendatangkan yang namanya hukuman. Yudas mulai dengan sejarah ketidaktaatan bangsa Israel, malaikat yang tidak taat, bahkan dosa, penyimpangan penduduk Sodom dan Gomora. Dan Yudas juga mempertajam tulisannya ini dengan menyebutkan tingkah laku dari para penyesat sebagai tidak suci secara seksual, bahkan melakukan yang namanya percabulan, berkompromi seperti Kain, serakah seperti Bileam, suka memberontak seperti Korah, congkak bahkan penipu. Bahkan Yudas menyatakan bahwa kepastian hukum Allah itu berlaku atas orang-orang yang berbuat dosa
seperti yang mereka lakukan pada waktu itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud semula Yudas adalah menulis sepucuk surat mengenai keselamatan saudara dan saya. Tetapi kemudian dia harus mengubah maksud tersebut kepada para penyesat yang telah menyusup ke tengah-tengah jemaat dan mengacaukan orang Kristen. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang berlatar belakang orang Yahudi. Ada sekumpulan penyesat yang hadir dalam hidup jemaat. Dan kelompok penyesat ini memiliki keyakinan bahwa manusia itu boleh hidup sesuka hati mereka dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Karena Allah Maha Baik dan Allah selalu mengampuni dosa manusia. Bahkan mereka juga menyangkal akan kekuasaan dan keilahian Kristus Yesus. Kehadiran mereka tentu membuat iman jemaat menjadi goyah, saudara-saudara. Dan iman yang goyah itu menjadi potensi untuk disesatkan. Nah, oleh karena itu penulis kitab ini termasuk Yudas itu juga berupaya untuk mendorong jemaat supaya kita tetap berjuang dalam mempertahankan iman kita dan mengharapkan agar setiap jemaat itu saling menguatkan satu sama dengan yang lain dalam rangka mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, Yudas tahu bahwa ada ajaran sesat yang hidup dalam jemaat. Nah, maka dari itu ia memberikan nasihat agar jemaat itu tetap berjuang dalam iman akan Kristus yang telah menyelamatkan dari kuasa dosa. Bahkan Yudas menyebut para pengajar ajaran sesat ini dengan orang-orang fasik. Mereka itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan akan kasih karunia Tuhan untuk memuaskan nafsu bagi diri mereka dan menolak akan kuasa serta keilahian Yesus Kristus. Dan Yudas menolak kehadiran mereka dengan mengatakan bahwa mereka merupakan orang-orang yang telah ditentukan untuk dihukum. Dan hukuman yang digambarkan oleh Yudas ini disebutkan dengan jelas dan tegas. Dan hukuman itu digambarkan seperti yang pernah dialami oleh Israel di masa lampau. Dan Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir dan membimbing mereka sampai menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan sepanjang perjalanan itu Tuhan memberikan hukuman kepada setiap orang yang tidak taat kepadanya dengan cara membinasakannya sebelum sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu. Nah, orang-orang fasik ini akan menerima yang namanya penghakiman dari Tuhan, serta dibakar layaknya kota Sodom dan Gomora yang telah melakukan percabulan demi memuaskan hasrat bahkan hawa nafsu mereka sendiri. Dan melalui hukuman yang digambarkan Yudas ini hendak mengajarkan bahwa setiap orang pasti mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang-orang fasik atau para penyesat ini masih tetap ada di sekitar kehidupan kita. Beberapa contoh kasus tentang penyesatan dengan melakukan tindakan tidak bermoral itu adalah berbohong, memfitnah, pengkhianat, adu domba, dan bahkan mungkin melakukan yang namanya dengan pemberontakan itu. Banyak gereja mulai panas karena dalam persekutuannya ada beberapa penyesat-penyesat itu. Nah, selain itu penyesatan yang dilakukan juga sangat beragam, saudara-saudara. Tidak melulu berbicara tentang degradasi moral yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Bahkan penyesatan itu juga dapat berupa sebuah pengajaran atau dogma. Apapun jenis penyesatannya ini, hal ini tetap berbahaya bagi kehidupan iman dan persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehadiran para penyesat ini tentu sangat-sangat meresahkan, sangat-sangat menggelisahkan kehidupan kita.
Karena suasana yang namanya damai sejahtera itu mulai hilang digantikan dengan keributan yang tidak membawa dampak positif. Nah, untuk itu kita sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini, khususnya sebagai jemaat GPB Markus, kita harus mewaspadai hal tersebut. Dan sebagai gereja, kita harus mampu melawan para penyesat dengan cara membina iman warga jemaat kita agar mereka tidak jatuh dalam kesesatan itu. Bahkan sebagai gereja yang merupakan persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus mewaspadai kehadiran orang-orang fasik agar tidak tercipta konflik atau keributan yang tidak membawa manfaat apa-apa. Dan untuk itu sebagai gereja, sebagai jemaat, bahkan khususnya sebagai jemaat GPB Markus, kita harus tetap terus mengajak setiap warga kita untuk yang pertama, bertekun kepada ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dengan tetap tekun, maka kita bisa menghadapi orang-orang yang keliru dalam menginterpretasikan firman Allah itu. Yang kedua, agar tidak mudah disesatkan, jangan segera percaya atas suatu informasi. Mari kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Dan jika informasi itu adalah hoax belaka, maka kita harus melawannya secara terang-terangan. Kita juga harus memberitahukan kepada orang lain bahwa informasi yang beredar itu adalah palsu. Yang ketiga adalah kita harus terus bertekun dan berpegang kepada firman Tuhan. Karena setiap kita selaku jemaat Tuhan, bahkan terlebih sebagai jemaat GPB Markus, kita dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita di hadapan Sang Hakim Agung, yakni Yesus Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana aplikasi kita di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai jemaat, bahkan terlebih sebagai jemaat GPB Markus dengan kondisi negara kita sekarang ini, di mana kita tahu bersama bahwa negara kita Indonesia bahkan di muka dunia ini yang sekarang sedang bergumul dengan virus corona, virus COVID-19 ini. Namun banyak juga hoax yang berkembang. Banyak juga para penyesat yang mengambil keuntungan dari keadaan yang terjadi sekarang ini. Nah, kemarin saya melihat ada jemaat saya yang dia live ketika dia membeli masker, saudara-saudara. Saya terkejut ketika disampaikan lewat live itu. Saya terkejut satu kotak yang masker itu yang awalnya cuma paling mahal 50.000, sekarang sudah jadi berapa? 400.000. Satu kotak isinya berapa? 40 biji, saudara-saudara, 40 lembar. Ya. Jadi dari 50.000 sekarang jadi 400.000. Itu artinya apa? Orang mencari keuntungan dalam apa? Dalam keadaan yang sekarang terjadi dengan merambatnya yang namanya virus corona itu. Bahkan yang lebih parah lagi adalah banyak himbauan-himbauan negatif yang diberikan sehingga orang lain menjadi ketakutan. Otomatis daya tubuhnya atau imunitas orang tersebut menjadi menurun. Nah, padahal selaku jemaat yang harus kita lakukan adalah biarlah kita menjadi penyambung lidah dengan mengirim hal-hal yang membangkitkan iman percaya kita dan fokus kita kepada Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Karena yang terjadi sebaliknya, fokus kita pun sudah beralih kepada kehebatan virus, sehingga tanpa kita sadari
kita juga telah membuat orang menjadi cemas, bahkan khawatir dengan virus corona ini, virus 19 ini. Dan untuk itu lewat firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak bagi kita semua sebagai jemaat GPB Markus, mari kita bersama-sama menangkis para penyesat-penyesat yang ada di sekitar kehidupan kita, dan kita tetap menjadi pembawa kabar sukacita kepada orang lain. Walaupun kita sedang mengalami yang namanya pergumulan, misalnya dengan mengirim hal-hal yang positif yang tentunya akan membangkitkan iman kita satu kepada yang lain, sambil kita terus berjaga-jaga dan kita mematuhi aturan pemerintah untuk hidup bersih, sering mencuci tangan, dan jangan kita gunakan 14 hari libur untuk santai-santai di rumah sambil pegang HP kita dan mengirim yang tidak berguna. Namun mari kita ambil hikmahnya semua, bahwa lewat 14 hari yang diberikan buat kita untuk kita berada di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, Tuhan berikan agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan istri kita, bersama dengan suami kita, bersama-sama dengan anak-anak dan orang tua kita masing-masing, serta kita bersekutu dan saling mendoakan agar semua pergumulan yang kita alami dengan virus corona ini, virus COVID-19 ini, boleh berlalu dalam kehidupan kita di bumi Indonesia yang kita cintai. Dan ingatlah bahwa sebesar dan sehebat apapun badai dalam kehidupan kita ini, tetaplah kita meyakini, bahkan kita harus percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara dan juga saya. Dia selalu menopang kita, dia selalu memegang tangan kita. Dan kita ingat ada firman Tuhan katakan, ketika kita jatuh, dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Selamat memasuki minggu ketiga Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku disalibkan dengan Tuhanku. Hidupnya pun diberi
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama orang yang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan iman menurut pengakuan iman rasuli dalam keadaan yang sempurna dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk bersama kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu meneguhkan iman percaya kami. Kami mau diingatkan, kami mau diteguhkan iman kami, untuk kami melawan para penyesat-penyesat di dalam kehidupan kami, yang akhirnya dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa, dan akhirnya kami menerima penghukuman dari Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, untuk kami terus bersandar dan berharap kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih ketika saat ini kami sebagai umat Tuhan di muka dunia ini, bahkan terlebih di bumi Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, dengan adanya virus corona, virus COVID-19 ini, kiranya kami mau diingatkan supaya kami tidak menebar berita-berita hoax atau bohong belaka yang akhirnya membuat orang menjadi ketakutan lewat peristiwa virus corona ini. Tetapi mari ajar kami Tuhan, untuk kami meneguhkan iman kepada jemaat kami, supaya kami tetap mengajak mereka untuk mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, walaupun saat ini virus corona ini merambat di beberapa daerah-daerah di bumi Indonesia yang kami cintai ini. Tetapi kami punya Tuhan, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, untuk kami tetap berpegang teguh hanya kepada Yesus, bahwa lewat virus corona 19 ini akan hilang dan akan musnah dari hadapan kami di muka bumi ini Tuhan. Oleh karena itu berkatilah umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, bahkan para pendeta-pendeta yang mungkin dirawat di rumah sakit, dan para penatua-penatua yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, mari hampiri mereka, tiliklah mereka satu persatu, dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa permohonan mereka. Bahkan lewat perawatan-perawatan dokter, para medis yang sedang merawat mereka di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, dan mereka boleh kembali melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan mereka sebagai pendeta, sebagai penatua ataupun sebagai diaken di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bahkan terlebih khusus bagi kami sebagai jemaat GPIB, bahkan terlebih lagi di jemaat GPIB Markus di tempat ini, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Job, selaku ketua majelis jemaat, bahkan Pendeta Kenny sebagai pendeta jemaat.
Tuhan berkati kehidupan keluarga, rumah tangga. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan bagi mereka. Jauhkan sakit penyakit mara bahaya maut dan rintangan. Agar bersama-sama dengan kehidupan keluarga yang mereka kasihi, mereka boleh melayani Tuhan seturut dan kehendak-Mu. Bahkan bersama-sama dengan para presbiter, Tuhan juga mampukan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebagai jemaat GPB Markus untuk saling bergandengan tangan. Untuk melayani Tuhan, melayani jemaat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka di tengah-tengah jemaat GPB Markus ini. Bapa di sorga, kami pun juga tak lupa berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden yang juga menggumuli dengan virus corona ini, virus COVID-19 ini. Tuhan kuatkanlah pemimpin bangsa kami. Berikan kekuatan dan kesehatan serta jauhkan sakit penyakit mana bahaya maut rintangan, agar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kami kasihi ini Tuhan dan cintain Tuhan senantiasa dimampukan untuk menjalankan roda pemerintahan kami ini dengan takut akan Tuhan. Segala upaya yang telah mereka lakukan untuk mengupayakan lewat peristiwa virus corona ini. Dan kami bersyukur Tuhan telah memakai TNI yang boleh berangkat ke Cina dan boleh kembali ke tanah air, membawa alat untuk dipakai bagi umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, khususnya yang berdampak virus corona ini. Bahkan obat yang juga akan diupayakan ini, Tuhan kiranya akan memberkatinya. Dan kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa umat-Mu yang mengalami sakit penyakit ini boleh kembali pulih, boleh kembali diberikan kekuatan dan kesehatan, agar supaya mereka boleh menjalani kehidupan mereka seperti hari-hari yang kemarin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Bahkan secara khusus bagi jemaat GPB Markus, walaupun kami saat ini berada di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam menjalani apa yang kami rasakan lewat pergumulan, lewat virus COVID-19 ini. Kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi yang namanya virus corona ini. Tetapi kami harus mengandalkan Tuhan bahwa virus corona ini pasti secara perlahan-lahan akan sirna, akan hilang dari bumi Indonesia yang kami cintai ini. Jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bahkan kehidupan dalam rumah tangga, Tuhan berkati lewat kesukacitaan mereka. Dan ajarkan umat-Mu ini, jemaat GPB Markus ini, menjadi umat yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih untuk usia, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan wujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh kami nyatakan di pagi hari ini bersama dengan para medis, bersama dengan para presbiter yang ada, bahkan juga multimedia yang boleh bertugas untuk memberikan ibadah live streaming ini. Tuhan berkati kami semua agar kami boleh melakukan semua ibadah, semua pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami akan kembali dalam keluarga rumah tangga kami, Tuhan tibakan kami dengan penuh selamat. Dan nama-Mu tetap kami puji dan muliakan selalu.
Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Peliharalah hidup dan kehidupan kami yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita berdiri, kita pergi dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, dan kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya adanya. Amin. 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 Ya adanya. Kita saat teduh.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.